Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Willianiah Mumtazah Sipautar sebagai pemateri pertama, dan perkenalkan Nadia Arista sebagai pemateri kedua, Pradana Gita Anggraini sebagai pemateri ketiga, Elvi Dayani sebagai pemateri keempat, Wardana Syafitri sebagai pemateri kelima, dan Muhammad Arik Azhari sebagai pemateri keenam. Kepribadian sehat dalam pandangan psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. 1. Kepribadian sehat dalam pandangan psikoanalisis. Menurut Freud, manusia sehat adalah individu yang mampu mengintegrasikan antara ID, ego, dan superego, di mana ego dapat menjalankan fungsi reality testing dengan baik dan tidak dikuasai oleh ID maupun superego. Keselarasan fungsi-fungsi psikis ini memberikan keseimbangan pada individu untuk menjalankan kehidupannya tanpa disertai ketegangan-ketegangan maupun konflik-konflik. Ada beberapa bentuk dari definisi mekanisme, antara lain 1. Represi, 2. Denial, 3. Reaction information, 4. Replacement, 5. Rationalization, 6. Fixation, 7. Regression, 8. Projection, 9. Introjection, 10. Sublimation. Kepribadian sehat dalam pandangan behaviorisme. Aliran behaviorisme memperlakukan manusia sebagai mesin, yaitu di dalam suatu sistem kompleks yang bertingkah laku menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dalam pandangan kaum behavioris, individu digambarkan sebagai suatu organisme yang bersifat baik, teratur, dan ditentukan sebelumnya, dengan banyak spontanitas, kegembiraan hidup, beraktivitas seperti alat pengatur panas. Di dalam kepribadian sehat dalam pandangan behavioristik terbagi menjadi 6. 1. Manusia adalah makhluk respon lingkungan mengontrol perilaku. 2. Manusia tidak memiliki sikap diri sendiri. 3. Mementingkan faktor lingkungan. 4. Menekankan pada faktor bagian. 5. Menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. 6. Sifatnya mekanis dan mementingkan masa lalu. Kepribadian sehat dalam pandangan humanistik. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sabar, mandiri, pelaku aktif yang dapat menentukan hampir segalanya. Manusia adalah makhluk dengan julukan the self-determining being yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkannya dan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling tepat. Karakteristik mental yang sehat. 1. Terhindar dari gangguan jiwa. 2. Dapat menyesuaikan diri. 3. Memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. 4. Tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Selanjutnya, masalah stres. Masalah stres merupakan suatu gangguan emosi sebagai akibat adanya tekanan yang tidak dapat diatasi individu. Stres terjadi jika seseorang dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai mengancam kesehatan fisik dan psikologinya. Konseling yang mengalami stres ringan masih bisa dibantu konselor dengan proses konseling. Tapi bila stres tersebut masuk dalam kategori berat, maka harus dirujuk atau direferal kepada psikolog atau psikiater. Masalah depresi. Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental atau berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Masalah depresi yang dialami oleh konseling normal atau murung menurunnya aktivitas dan pesimis ini dapat dibantu oleh konselor melalui konseling. Tapi, bila konseling digolongkan dalam gangguan kepribadian tidak responsif, menurunnya nilai diri, delusi, yang diartikan sebagai ekspresi kepercayaan yang dimunculkan ke dalam kehidupan nyata seperti merasa dirinya diracun oleh orang lain, dicintai, ditipu, merasa dirinya sakit atau disakiti, putus asa yang berlebihan, ada kecenderungan bunuh diri, maka kasus tersebut harus dirujuk ke psikolog klinis atau psikiater. Masalah ketergantungan. Ketergantungan merupakan suatu keadaan
di mana seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menggantungkan bantuan pihak lain. Akibat yang ditimbulkan pada konslet adalah penurunan kemampuan dalam mengerjakan tugas pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari, sehingga prestasi hidupnya menurun.